Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Dan kita juga siapkan bejana hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala yang Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menjaga kami, Kau yang melindungi kami, Kau yang selalu menyertai kami di setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banggakan semua
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan sabaku hidup. Sekali lagi dan kepada hambanya. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan sabaku hidup. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memelihara hidup kami, dan Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, dan Engkau juga Allah yang mengasihi kami. Inilah ucapan syukur Tuhan. Pada hari ini kami datang kepadamu dalam suatu ibadah untuk mengucap syukur dan juga menaikkan puji syukur sembah kami kepadamu Tuhan. Dan kami percaya bahwa kalau kami ada sampai hari ini, semua adalah anugerah-Mu semata-mata. Kami ada bukan karena kami kuat, justru karena Engkau memberikan kami kekuatan. Kami sehat bukan karena kami pandai menjaga diri, memang itu tidak salah, tapi Engkau juga yang memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami. Terkadang kami juga datang bukan dengan segala sukacita, kami membawa segala beban permasalahan kami, tapi justru Engkau yang berkata, mari kepadaku, engkau yang letih, yang lesu dan berbeban berat. Dan kami mengucap syukur, ketika kami lemah, Engkau memberikan kami kekuatan. Pada hari ini Tuhan, biar kiranya segala sembah, puji dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab dengan apakah dapat kami balas segala kebaikan-Mu, segala kasih-Mu, segala apapun yang Kau berikan kepada kami, itu adalah karena Engkau mengasihi kami. Dan sekarang saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Kami akan membuka hati, membuka pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami. Sebab hidup ini adalah hidup yang sudah ditebus, yang sudah disucikan dan diselamatkan, adalah hidup yang menjadi milik-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Bersukacitalah kita karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang bertemu, bukan cuma satu dengan yang lain, kepada saudara-saudara, baik saudara yang di sini maupun di rumah kita masing-masing dimanapun kita berada. Tetapi lebih daripada itu, karena kita masih berkesempatan untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan hari ini seperti biasa ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus ya. Jadi saudara bisa mempersiapkan juga di rumah bahwa ini adalah di minggu yang pertama setiap bulan kita lakukan perjamuan kudus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sesungguhnya perjamuan kudus itu Yesus sendiri yang berkata, perbuatlah ini supaya engkau selalu mengingat akan aku. Kita harus selalu ingat, jangan sampai lupa, ada yang mengasihi kita. Kita harus selalu ingat, ada yang memperhatikan kita.
ketika engkau sendiri, ketika engkau merasa putus asa, atau mungkin ketika engkau melakukan sesuatu lalu terasa gagal, kayaknya nggak ada harapan gitu ya, bahkan nggak hopeless gitu, ya udah deh. Nah, sesungguhnya dalam keadaan seperti itulah kita harus ingat ada satu pribadi yang mungkin kita sendiri tidak melihat secara daging, secara kasat mata, tetapi pribadi itu ada bersama dengan kita. Ya, dia yang berkata, mari kepadaku, engkau yang letih, engkau yang lesu, engkau yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau Allah yang memberikan kelegaan, itu tentu berbeda dengan manusia atau siapapun atau teman atau kerabat kita. Kenapa? Karena manusia itu terbatas. Tetapi Allah, dia tidak terbatas. Apapun dia bisa buat kita. Satu hal yang paling penting adalah Allah masih tetap mengasihi kita. Oke, kita baca dulu ya. Dalam Yohanes pasal 21 mulai ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ini adalah suatu dialog Yesus kepada Simon Petrus. Simon seorang yang paling aktif, seorang yang paling rajin, seorang yang selalu ingin di depan. Itu sebabnya Yesus juga perlu bicara sama Simon untuk betul-betul agar Simon itu mengerti, untuk betul-betul agar Simon itu kalau nanti kepentok, kalau nanti menghadapi sesuatu jangan sampai mundur. Jadi perlu ditanya, rupanya seperti itu. Tetapi ketika bertanya pun dikatakan bahwa Yesus itu enggak sembarangan bertanya loh. Halo. Dikatakan sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Sesudah sarapan. Lalu Yesus bertanya kepada Simon Petrus, bukan ketika Simon Petrus bangun tidur, bukan ketika Simon Petrus baru pulang kerja, masih capek, lapar, lalu ditanya-tanya gitu ya, wah kenapa pulang telat, kenapa gini, kenapa kuno. Enggak, ya, bukan ketika ditanya ketika Simon Petrus itu lagi ngantuk gitu ya, atau ketika Simon Petrusnya lagi sibuk-sibuk, enggak. Yesus bertanya sesudah sarapan. Bapak, Ibu, saudara, kalau engkau mau bertanya nih ya, istri bertanya kepada suaminya gitu ya, biasanya jam 5 udah pulang, ini jam 9 gak ada berita, baru pulang, wah was-was nih. Jangan-jangan nih gitu ya. Begitu pulang tuh ya,
itu mobil baru juga masuk, belum sampai pintu ya udah dihadang sambil tolak pinggang gitu ya. Ini rambut masuk krual-krual gitu ya. Tanya, dari mana kau? Wah gitu ya. Kenapa nggak? Dan seterusnya. Waduh, itu ya nggak salah sih ya. Namanya juga waspada, ya kan? Tetapi Amsal berkata, hendaklah engkau bijaksana. Jangan bertanya ketika orang lagi capek. Jangan bertanya ketika orang lagi lapar. Jangan bertanya ketika orang lagi ngantuk. Ya, loh kenapa? Emang gak boleh bertanya? Boleh dong, suka-suka aku dong. Biar gak apa-apa. Tetapi kalau engkau ingin mendapat jawaban yang paling benar, bertanyalah seperti Yesus sesudah sarapan, tuh ya, udah senyum-senyum, tuh bertanya, atau sehabis sehabis makan, atau sehabis ngopi, ngeteh gitu, bukan iklan nih ya. Nah kalau sudah begitu, baru kau tanya supaya jawabannya bisa maksimal ya. Jadi kita kan belajarnya dari Yesus toh. Teladannya adalah Yesus. Sesudah sarapan Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Jadi artinya si Petrus pun pasti menjawabnya itu benar gitu ya, bukan asal-asalan. Dan pertanyaannya adalah, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya itu? Lebih daripada yang lain? Si Simon Petrus jawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Gitu ya. Yesus bertanya pertanyaan yang sama sampai 3 kali. Kalau sampai 3 kali, itu artinya pertanyaan itu penting ya. Engkau kalau kasih nasihat sama anakmu sekali, kalau nyebrang hati-hati ya nak. Ya anaknya masih kecil kan. Coba lihat kiri, lihat kanan. Kalau sudah betul-betul sepi, baru nyebrang ya. Ingat ya. Iya mama, gitu ya. Sebelum berangkat dibilang, ingat ya nak ya. Pokoknya kalau belum dijemput, jangan pulang dulu. Atau kalau kamu mau pulang, ketika nyebrang, gimana? Iya, lihat kiri, lihat kanan. Ya, betul-betul sepi baru nyebrang. Iya mama, berapa kali? 2 kali. Sampai depan pintu, nak, ingat ya, ingat baik-baik ya. Kalau mau pulang, nyebrang, lihat kiri, lihat kanan, tahu. Kata anaknya begitu ya. Ya, itu artinya penting. Yesus bertanya, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua itu? Iya Tuhan, aku mengasihimu. Kenapa Yesus bertanya begitu? Saya kasih ilustrasi ya. Kalau engkau mengasihi seseorang, ya, ketika engkau masih muda, mungkin masih pacaran, atau sesudah engkau dewasa pun, kalau engkau mengasihi seseorang, kau pasti tanya ya, apa suami kepada istri, istri kepada suami, dia akan tanya, apakah betul engkau masih mengasihi aku? Mungkin suami akan bertanya begitu. Si istri senyum-senyum, si papa ini gimana sih nanya-nanya lagi. Aku bertanya, mama, gitu ya, mami, dan apakah engkau masih mengasihi aku? Ya masa nanya sih, udah ketahuan gini. Aku bertanya 3 kali ditanya. Dan si istri, si mama harus menjawab
Dia bilang, udahlah nggak usah nanya-nanya lah, gitu ya. Udahlah cerewet, gitu ya. Dan si mama harus menjawab, iya papa, aku mengasihimu. Seperti juga si Petrus. Ketika Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Si Petrus menjawab, iya Tuhan, aku mengasihimu. Jadi seperti contoh tadi, si istri menjawab, iya, aku mengasihimu. Pertanyaannya, kenapa si suami bertanya kepada istrinya? Kenapa bertanya? Nggak usah nanya dong mestinya kan? Kenapa dia bertanya? Saudara tahu kenapa si suami bertanya kepada istrinya? Karena si suami itu mengasihi istrinya. Jadi dia ingin sesuatu yang benar-benar bersambut gitu ya, kalau bahasa istilahnya ya. Jadi karena dia mengasihi, dia bertanya dan yang sana harus menjawab. Kalau dia tidak menjawab, ditanya lagi. Padahal tahu jawabannya. Ada banyak hal itu harus keluar merupakan kata-kata. Harus keluar merupakan pujian. Seperti kita nyanyi memuji Tuhan. Memuji Tuhan, wah musik udah luar biasa, singer udah loncat-loncat. Lalu engkau cuman komat kamit, tidak keluar apa-apa. Yang penting Tuhan tahu, gak bisa. Kau harus ekspresikan. Engkau harus ekspresikan kegembiraanmu, ekspresikan berkat yang kau terima, berekspresikan kasihmu, dan engkau harus menjawab. Jadi kenapa Yesus bertanya kepada Petrus? Karena Yesus mengasihi Petrus. Kenapa suami itu bertanya kepada istrinya? Karena dia mengasihi istrinya. Walaupun si istri pun sudah merasakan kebaikan-kebaikannya. Seperti itu. Ketika Tuhan bertanya kepadamu, apakah engkau mengasihi aku? Kalau diterusin nih, apakah engkau mengasihi aku? Engkau sudah aku bebaskan dosamu. Engkau sudah aku berkati. Engkau sudah aku sembuhkan. Engkau sudah aku pulihkan. Enggak usah disebut itu. Cukup Yesus bertanya kepada setiap kita, apakah engkau mengasihi aku? Dan kita harus menjawab. Kita harus menjawab berdasarkan apa yang kita lakukan. Jadi kenapa begitu? Karena Allah mengasihi kita. Apa buktinya bahwa Yesus mengasihi kita? Walaupun sesungguhnya siapa kita awalnya? Kita adalah orang berdosa, bukan? Sebab di dalam firman Tuhan kita akan lihat beberapa contoh ya. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang keempat. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Cukup sampai di situ. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini satu contoh. Satu contoh seorang yang bernama Saulus. Dia itu orang beragama. Dia itu orang baik. Dia itu orang berpendidikan. Dia juga hidupnya baik. Tapi dia itu sangat memusuhi orang beriman. Orang yang percaya kepada Yesus. Lalu dia ingin membunuh-bunuh gitu, pokoknya bikin onar lah. Lalu di tengah jalan, lalu dia bertemu dengan Yesus, ya dia jatuh dari keledainya gitu ya.
lalu dikatakan jadi buta gitu, dan seterusnya, lalu sampai akhirnya didoakan oleh seorang hamba Tuhan, lalu Saulus itu sadar, dan akhirnya Saulus menjadi Paulus yang kita tahu menjadi penginjil yang dipakai oleh Tuhan dalam banyak surat kirimannya, bukan? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini satu contoh ya, Saulus yang begitu garang, yang begitu jahat, yang memusuhi, tetapi Yesus mengasihi dengan caranya, lalu Saulus menjadi sadar. Jadi hal pertama, kenapa Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Karena Yesus mengasihi kita, orang yang berdosa. Kita termasuk seperti Saulus, dikasihi oleh Yesus. Dan kita yang dulu kita nggak sadar bahwa perbuatan kita itu menyakiti Allah dan menyakiti sesama kita, lalu kita menjadi sadar dan kita berubah karena Yesus menjamah kita seperti Yesus menjamah Saulus. Jadi Yesus mengasihi orang berdosa termasuk kita. Yang kedua, mengapa Yesus bertanya apakah engkau mengasihi aku? Adalah karena Yesus sudah membebaskan dosa kita oleh darahnya. Kita baca dalam Wahyu pasal 1 ayat yang kelima. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh karena darahnya. Dia yang mengasihi kita dan yang melepaskan kita dari dosa oleh karena darahnya. Jadi yang kedua, Dia mengasihi dan Dia menyucikan kita oleh darahnya. Jadi kalau sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus, kita ingat ya bahwa anggur itu adalah lambang darah Yesus yang menyucikan kita dari dosa dan kesalahan kita oleh darahnya. Yang ketiga, ketika Yesus mengasihi, apa yang dikatakan? Kita lihat ayat yang ke-6. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Yang ketiga, ketika Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Karena Dia mengasihi kita. Bukan cuma mengasihi, tapi Dia membuat kita jadi layak. Dia jadikan kita suatu imamat. Dia jadikan kita menjadi imam-imamnya, menjadi kudus. Artinya kita juga dimuliakan sama seperti Yesus. Itu suatu kunci besar bahwa Allah mengasihi kita melalui Yesus Kristus, sehingga kita dimuliakan, sehingga kita dilayakan, sehingga kita juga bisa ada dalam persekutuannya, sehingga kita juga bisa ada di dalam pelayanannya juga. Itu semua dimungkinkan karena Yesus mengasihi kita. Ayat terakhir. Dua Tesalonika 1 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus berdoa
kepada jemaat di Tesalonika dan juga kepada kita saat ini, yaitu supaya Allah melayakkan kita, memberikan anugerahnya, supaya apa yang kita imani itu menjadi nyata dalam kasih karunia Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan juga nyata dalam kehidupan kita, supaya kita jadi layak dan dimuliakan. Kenapa begitu? Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi dan berkorban bagi kita. Bersukacitalah karena kita umat tebusannya, karena kita berhak untuk memperoleh berbagai-bagai kebaikan yang akan Dia berikan kepada kita karena Dia mengasihi kita. Jadi ketika Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Jawablah, aku mengasihimu Tuhan. Tetap semangat, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Petugas-petugas perjamuan kudus, musik, WL, song leader bisa bersiap-siap semua, dan Bapak Ibu yang di rumah juga bisa siap-siap ya. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat satu pujian. Kita katakan, seperti rusa rindu sungaimu, demikian pula aku merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu sungaimu. Dan petugas-petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. Sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Kekuatan dan perisaiku Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, kau segalanya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak
Bapak Ibu saudara-saudara mempersiapkannya, juga saudara-saudara yang di rumah bisa bersama-sama ikut dalam perjamuan kudus. Kau mempersiapkan diri, apabila tidak ada roti, kau bisa ada biskuit pun boleh, atau mungkin anggur, kalau ada teh atau sirup. Yang penting kita mengerti, kita bisa merasakan bahwa Allah mengasihi kita melalui Yesus Kristus. Dia korbankan untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita. Dan hari ini ketika kita melakukan perjamuan kudus untuk mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya korban Kristus sudah lebih daripada cukup untuk menghapuskan segala kesalahan kita, membuat kita menjadi manusia yang baru. Kita reborn, kita kembali hidup dalam jalan Allah. Dari jalan yang salah kita kembali, dan korban Kristus lebih daripada cukup untuk menyembuhkan kita. Dan hari ini dengan ucapan syukur, kalau nanti kita makan tubuh dan darah Kristus, kita rasakan kembali bahwa Allah terus menjagai kita, bahwa Allah terus melakukan kebaikan-kebaikannya buat kita. Dan hari ini kalau kita ada, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Di hadapan kita adalah roti dan anggur, dan kita akan berdoa. Kita pohonkan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun kita, ketika kita makan roti dan kita percaya, kita tidak mensakralkannya seperti jadi jimat begitu, tidak. Namun ketika engkau makan dengan percaya, ketika engkau sakit, dan dengan iman kau katakan, aku akan sembuh dalam nama Yesus, maka terjadilah dan Tuhan menjamah engkau. Demikian juga kalau kita nanti makan anggur yang merupakan lambang tubuh, lambang darah Kristus, dan kita imani bahwa Kristus mati buat aku, Kristus mati buat segala pengampunan dosa-dosaku, karena tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah, dan Kristus melakukannya bagiku. Jadi ketika kau minum darah Kristus, engkau imani itu, engkau katakan di dalam nama Yesus Kristus, maka darah ini menghapuskan setiap kesalahanku, dan aku akan menjadi manusia baru, hidup dalam jalannya Allah, hidup dalam kebenarannya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa untuk perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kami adalah roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah-Mu. Tubuh-Mu hancur untuk sakit penyakit kami. Darah-Mu tercurah untuk pengampunan dosa kepada kami. Semua itu menunjukkan bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau rela mati untuk sakit penyakit dan kesalahan kami, sehingga kami dimeteraikan oleh darah-Mu untuk tercatat nama kami di surga, untuk mendapat kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami kekuatan untuk terus memandang Engkau. Berikan kami kekuatan untuk terus beriman dan terus berjalan, sebab Engkau tidak meninggalkan kami. Kuasa-Mu yang kuat bersama dengan kami. Dan sekarang Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Engkau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun kami yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, ketika mereka sakit dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau sembuhkan dan jadilah sembuh. Demikian juga anggur ini, sehingga setiap siapapun yang minum anggur yang merupakan lambang tubuh-Mu, dan tubuh-Mu, darah-Mu tercurah buat sakit penyakit kami, darah-Mu tercurah juga buat dosa-dosa kami, dan kami menjadi baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Kita angkat pujian, kita katakan, Dia jamah segenap hidupku. Dia jamah Semua berubah dan
bangkit berdiri bersama-sama. Yesus jamah ku jadi baru. Katakan dia jamah hidup kita. Dia jamah setiap hidupku Dan beri damai di hatiku. dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah dapat semua? Saudara yang di rumah juga bisa mempersiapkan diri. Kita bersama-sama ya, jangan terburu-buru. Kau persiapkan, kau imani, kau hayati. Yang kau tahu ini adalah sakramen kudus Alkitabiah yang Tuhan Yesus sendiri menyuruh untuk kita melakukannya. Kita angkat pujian ini, kita katakan dia jamah hidup kita. Dia jamah kita. Dia jamah kita semua hari ini. Dan kita jadi baru. Dia jawab semuanya dengan iman. Ya Tuhan, Setiap hidupku Engkau menjamah hidupku, hidup kami. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah. Engkau jamah setiap kami Tuhan. Dia jamah Engkau jamah kami. setiap hidupku. Engkau yang paling tahu. Engkau yang mengerti keberadaan kami. Yes. Kuria sita malam-malam. Di dalam nama Yesus. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Imani, hari ini dia jamah engkau. Dia perbarui perjanjian itu. Hari ini dia sembuhkan engkau. Hari ini dia jadikan engkau jadi baru. Kau pegang roti di tangan kananmu. Kau angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Dan ini adalah lambang tubuh Kristus yang hancur untuk kesembuhanmu, untuk kesehatanmu, untuk kekuatanmu. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya untuk kesembuhanmu dalam nama Yesus. Pegang cawan dan angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya untuk pengampunan dosamu dalam nama Yesus.
kasih-nya, anugerahnya, kebaikannya, perlindungannya, berkatnya, kasih karunia-Nya yang hari ini kita terima. Angkat hati, sembah, sembah. Hari ini Tuhan akan buat perjanjian yang baru. Hari ini Dia akan genapi engkau. Jadilah kuat. Nama Tuhan ditinggikan atas hidupmu. Tuhan mengasihimu. Dia tidak meninggalkanmu. Aku tidak akan meninggalkan kau seperti piatu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Jamah Roh Kudus. Jamah Roh Kudus. Berikan kekuatan. Jamah Roh Kudus. Berikan kasih-Mu yang baru. Anugerah-Mu. Kasih setia-Mu. Kami sembah. Kami sembah. Dalam nama Yesus. Kau ada di sini. Kau ada di sini. Jangan ada yang kau lewati. Jangan ada yang kau lewati. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Jadilah kuat. Jadilah sembuh. Karena Allah mengasihi-Mu. Jadilah setia. Amin. Sembah. Di bawah sama seluruh pelayan-pelayan-Mu, seluruh umat-Mu yang jauh di sana. Yes, yes. Tuhan mendengar kau. Dia melihat air matamu. Dia tahu masalahmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah Roh Kudus. Kami sembah. Kami sembah. Hati kami tersungkur. Kami tersungkur di hadapan hadirat. Kami tersungkur. Kasih-Mu ajaib, ajaib, ajaib. Dalam nama Yesus. Yes, yes. Jangan tinggalkan aku Tuhan. Jangan lepaskan aku. Sebab aku hidup karena Engkau. Karena Engkau punya rencana. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dia jamah Engkau. Dia jamah kita. Dia jamah. Dia jamah. Dengan kuasa, dengan anugerah, dengan mujizat, dengan berkat, dengan kesembuhan. Dia jamah, Dia jamah. Yes, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau ada di sini. Kau bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan seluruh umat-Mu. Hari ini adalah hari yang paling indah. Hari di mana Engkau menjamah kami. Hari ini adalah hari yang paling berkualitas, di mana kami bersekutu dengan Engkau, Allah yang memelihara kami. Dia jamah hidup kami. Kita angkat pujian ini, kita katakan Dia menjamah aku. Dia jamah hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah setiap kami.
Terima kasih Tuhan, Kau sudah menjamah setiap kami. Kami tidak takut lagi, kami tidak susah. Semua telah berubah dan anugerah Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah ucapan syukur dari setiap hati yang hari ini mendapat jamahan-Mu secara khusus. Dan kami tidak sendiri lagi, kami tidak takut lagi, karena Engkau bersama dengan kami. Kasih-Mu, kuasa-Mu, penyertaan dan perlindungan serta berkat-Mu, itulah yang senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan, dan terima kasih buat berkat perjamuan kudus ini. Kami terima dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Kita terima berkat perjamuan kudus. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia